Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Santi dari kelas 28F. Di sini saya akan menjelaskan materi karya tulis ilmiah mengenai kesalahan umum dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kesalahan umum dan tidak sesuai sehingga harus dihindari oleh para penulis. Ada 5 kesalahan umum, yaitu pertama, berbelit-belit. Jurnal atau karya ilmiah adalah tulisan akademis yang seharusnya ditulis. Kebanyakan penulis di Indonesia cenderung berbelit-belit dalam menyampaikan sebuah ide. Sebuah paragraf yang bagus memiliki satu ide pokok yang lebih baik diletakkan di kalimat pertama, kemudian diikuti penjelasan 3-5 kalimat atau dediksi. Untuk menghindari hal ini, penulis disarankan untuk membuat kerangka penulisan atau outline untuk menghindari menulis ide dengan berbelit-belit. Misalnya penyakit. Orang di Indonesia ini sangat umum karena pola pikir satu masyarakat dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Orang di Indonesia memang cenderung berpikir induktif, menjelaskan alasan-alasan umum sebelum menyebutkan ide pokok. Contoh nyata dilihat pada saat anak-anak sekolah meminta maaf terlambat sekolah. Maaf Pak, saya tadi sebenarnya sudah bangun pagi, tetapi saat di jalan sekolah saya bertemu orang tua yang mendorong gerobak sendiri, lalu saya bantu dorong sampai di rumah, jadi saya telat. Sedangkan dalam jurnal karya tulis ilmiah, hal yang paling diutamakan adalah pernyataan ide pokok terlebih dahulu, baru diikuti oleh kalimat penjelas. Walaupun cara berpikir sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya, tapi gaya penulisan yang baik bisa dilatih dengan menggunakan outline. Kedua, yaitu pengulangan yang berlebihan. Tidak jarang penulis cenderung mengulang-ulang satu paragraf dengan isi yang sama, berulang-ulang di beberapa bagian jurnal, terutama pada bagian hasil interview. Kebanyakan penulis Indonesia selalu mengulang-ulang satu poin saja. Idealnya cukup finding disebutkan satu kali di awal, kemudian dijelaskan dengan hasil kuesioner atau interview tanpa harus menyebutkan finding tersebut dalam setiap kutipan hasil interview. Selanjutnya yang ketiga, yaitu penggunaan kalimat tidak penting. Waktu masih sekolah, sering dulu guru mengajarkan menulis bebas yang dinilai berdasarkan banyak tidaknya hasil tulisan. Mungkin ini tidak juga membentuk cara pikir mahasiswa dalam menulis skripsi, tesis, dan disertai yang baik. Bukanlah yang tebal dan berat, tetapi yang powerful, dalam artian memiliki konten yang berkualitas. Tidak perlu menjelaskan hal yang tidak perlu dijelaskan, karena di dalam sebuah jurnal harus fokus pada ide jurnal tersebut. Selanjutnya yang keempat, yaitu penggunaan istilah yang salah. Penggunaan istilah yang salah sering kami temui, terutama tentang penggunaan istilah-istilah dalam metode pembelajaran dan penelitian. Dalam bahasa Indonesia, model pembelajaran merujuk pada cara mengajar, sedangkan dalam bahasa Inggris tidak ada istilah learning model, adanya method atau strategi. Selain itu, banyak mahasiswa masih bingung dengan penggunaan istilah dalam penelitian korelasi dan eksperimen. Dalam penelitian, korelasi yang dicari adalah hubungan antar variabel tanpa ada treatment. Sedangkan dalam penelitian eksperimen, peneliti memberi treatment dan segala perubahan yang terjadi pada variabel penelitian.
disebabkan oleh treatment, sehingga penggunaan kata efek atau effects lebih tepat digunakan pada penelitian eksperimental dan hubungan pada penelitian korelasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesalahan menerjemahkan. Sebagai agensi translate atau penerjemah profesional, kami menerapkan harga profit dan translate yang tidak jauh berbeda. Hal ini dikarenakan 90% naskah yang ditranslate sendiri oleh penulis harus kami rombak total. Beberapa kali klien kami harus membayar 2 kali karena awalnya mereka memilih menerjemahkan naskah jurnalnya pada agensi penerjemah dan menawarkan harga murah dan waktu pengerjaan yang cepat, sehingga setelah masuk naskah dikembalikan karena harus ada perbaikan pada segi bahasa. Ya, itulah 5 kesalahan umum penulisan karya tulis ilmiah. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.